Nah, disinilah disepakati lantas suatu konsepsi ketuhanan terhadap pemujaan Trisuci, ya perwujudan dalam Saguna Brahmo dalam konsepsi ketuhanan masyarakat ini di Bali dengan memuja yaitu Trisuci Brahma, Wisnu, Siwa, dan untuk adanya solidaritas sosial, integrasi sosial dalam kehidupan masyarakat, maka dalam setiap desa adat didirikanlah kayangan hijau untuk memuja Trisuci, dan setiap rumah dibangunlah saat sebulan untuk memuja Trisuci. Nah, demikianlah berlanjut sehingga konsepsi daripada ajaran agama Hindu dalam menuju tujuan akhir yaitu moksartam jagat itu divisualisasikan di sini lewat komponen-komponen daripada pura. Misalnya Pura Samantiga ini sebagai sentra, ada 4 pura sebagai lawo untuk pemujaan catur dewata, sehingga menjadi panca dewata Brahma, Wisnu, dan Siwa di tengah. Di sini pusatnya sebagai Siwa. Nah, di sebelah selatan ada Pura Matahiro, di sebelah barat ada Pura Kelangu, di sebelah utara ada Pura satu lagi dekat Pura Tiko, dan di sebelah timur ada Pura. Nah, itulah konsepsi ketuhanan sampai dengan konsepsi alam kedepannya surga, yaitu dengan adanya seperti Tegal Penangkaran, Pura Gedung, dan lagi Pura Dalam. Nah, itulah semuanya aplikasi daripada konsepsi ketuhanan dalam agama Hindu yang dirumuskan lewat pertemuan Samantiga di bawah pimpinan Raja Udayana sebagai bagawantanya yaitu Quran, diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat. Dan dalam konsepsi itu di sini di Pura Samantiga diwujudkan dalam bangunan yang disebut oleh masyarakat setempat yaitu Pura Anyar, yaitu yang juga disebut Pura Sri Sedana. Di sana ada Balai Agung, tetapi ulunya menghadap ke barat. Nah, jadinya pura ini disebut dengan Samuan Tiga. Nah, kalau dari etimologi, Samuan artinya pertemuan, tiga dari unsur, yaitu Hindu, Bali kuno, agama yang sudah ada di Bali, dan agama Buddha. Dan semua sektor-sektor yang melebur diri dalam persepsi pemujaan pada Trisuci di Pura Samuan Tiga ini masih tetap diberikan tempat. Misalnya sebelah di Pura Ratu Agung Sakti, di sana itu dipuja Siwa dengan segala aspeknya. Di Ratu Agung Panji dipuja Pasupata, di Pura Begi dipuja Wisnu, demikianlah. Sehingga semuanya itu diberi pengayoman, di Sedanatmo, Bairawa, semua itu dipatuhkan. Nah, inilah berlanjut sampai dengan kerajaan Bali dan Bruntung dikalahkan oleh Majapahit 1343 di bawah pimpin Gajah Mada, pindahlah pusat kerajaan sampai dengan ke Gegel, dijadikanlah Besaki sebagai pusat penyatuan umat. Nah, dulunya di sini penyatuan umat, sekarang diperbesar menjadi Besaki. Nah, itulah proses sejarah, dan Bali pun dalam kehidupan bermasyarakat, kerajaan pecah menjadi Aste Negara dan lain sebagainya pada zaman Belanda, sehingga Pura Samantiga diserahkan kepada Kerajaan Gianyar untuk ngayomi. Tapi bukan berarti eksklusif untuk Gianyar, karena Mengui dan Ubud juga bersama-sama Nyangre, dan raja-raja kecil di sekitar Gianyar juga sama-sama ngayomi Pura Samantiga sebagai pusat terbentuknya yaitu desa Pegaman. Sehingga kalau kita secara etimologi spiritual, Samantiga itu juga ingin menyatukan bagaimana Trikaya itu supaya tinggi. Makanya masyarakat Bedulu dan sekitarnya khususnya sebagai pengemong pura sangat meyakini Pura Samantiga ini sebagai visualisasi daripada konsepsi ketuhanan dan konsepsi loka kedepannya yaitu Swarga. Nah, sehingga sangat diyakini. Sehingga tradisi-tradisi yang sudah ada
walaupun perkembangan agama ini mulai memadai di Bali, konsepsi apa yang ada di Pura Samantiga tetap berlanjut. Seperti misalnya satu orang bisa nunas kajang, kan ke griya, boleh ke pura, boleh melakukan potong rambut, mencukur di pura, tapi ada tempatnya yang disebut dengan semangin. Berarti di sanalah di tempatnya. Kalau dulu lagi ada ngumpul desa, upacara ngumpul desa, pasak dari Sabula. Berarti kalau pada Maben mereka melakukan upacara ngumpul desa, kekunan gedeng. Nah itulah kita potong sesuai dengan perkembangan supaya sesuai dengan perkembangan. Sehingga lama kelamaan dengan berdasarkan hanya yaitu laut, sehingga masyarakat pemangku yang diserahkan juga oleh Puri Jaya tidak mampu melakukan upacara ngaben, upacara feodal di pura, diserahkanlah kepada masyarakat lewat sekitar tahun 50-an dibantu oleh perbekal yang pada masa lalu Wayan 5. Dia membantu keberadaannya supaya pura ini berlangsung terus, dan beliau mengusahakan bantuan-bantuan untuk pembangunan pura seperti candi ini adalah atas inisiatif dari perbekal untuk mencarikan dana pembangunan. Maka pada tahun 92 ya, secara resmi pura ini diserahkan kepada masyarakat, dan kita turun ke masyarakat untuk menyampaikan bahwa pura ini diserahkan ke masyarakat, sehingga masyarakat harus bertanggung jawab terhadap keberadaan pura. Nah, disinilah disosialisasikan, misalnya dengan pura-pura dengan masyarakat yang ada di sekitar sini, sehingga terjadi dua klasifikasi. Masyarakat Wedulu, Wanayu Mas Taman, Tenggulak Kajo, dan Tengah itu menjadi pengemong dan penyungsung. Sedangkan Tenggulak Lot, Tegelinga, dan Marga Senada hanya sebagai penyungsung. Nah itulah klasifikasi. Sehingga kita tetap melakukan suatu tradisi dan mengembangkan. Misal dalam ngayah, misalnya kalau ada kepentingan apa, kebutuhan tenaga, kita minta pada penyusung. Nah, tradisi misalnya dalam rangka persiapan untuk karya, tradisi ngambang bagi anak kita lakukan, tetapi kita informasikan karena jangkauan daerah ngambang bukan saja pada daerah pengembang dan penyusung, bahkan di luar kita sampaikan informasi supaya tidak ada salah tafsir. Karena yang sebenarnya ngayah ini adalah anak-anak dari Samuan Tiga untuk menyadarkan Anda, sadarlah bahwa apa yang Anda peroleh itu sebaiknya di Danau Kuningan. Nah itulah dalam rangka dalam rangka ngambang, dan kita tetap lestarikan, bahkan respon dari masyarakat yang mungkin dengan mereka merasa kagum karena anak-anak secara konsisten dan setia melakukan ayah. Nah demikianlah seperti apa yang Anda yang saksikan dalam upacara. Yang hadir ini bukan warga di sini saja, karena diyakini disinilah tempat kita nunas amerta, terutama di Sri Sedana. Jadinya di sini juga penyatuan bagi klan-klan yang mungkin klan, tapi secara umum adalah profesionalisme. Ya misalnya ada Ratu Pasa, Ratu Pandai, Sedana. Nah ini kita tetap pelihara, tapi dipuja oleh semua klan. Karena itu konsepsi masyarakat. Karena menurut itu adalah inklusi, perkembangannya itu adalah inklusi. Jadi Ratu Pasak adalah sebagai penertib di masyarakat, Ratu Pandai sebagai industri, dan Sedana adalah jiwa kita sendiri. Itulah yang ada di Pura Samantiga. Banyak keunikan sebagai aplikasi dari ajaran yoga. Kita lihat dalam ngayah para perhatian pada itu sebagai visualisasi dari ajaran yoga, dan ini untuk meningkatkan rasa bakti dan solidaritas sosial pada tingkat yang lebih rendah. Kita polakan, misalnya pada saat odalan kita jadwalkan dari dulu tuh maturan per masing banyak, sehingga dia
makin mendekat, solidaritasnya makin mengental, pakaian sama, handuk Banten juga sama, waktu yang sama, sehingga meningkatkan solidaritas. Nah demikian juga pada yang lain, misalnya kita mengundang sandi sampai dengan berapa kali itu 300-an santi, dan lagi tetapu suka gong 2, gong mata guling yang 1, gong gede itu berganti-ganti. Nah itulah kita menjadikan pura sebagai tempat pengembangan seni budaya dalam mendukung agama. Itu sebenarnya poin intinya yang kita harapkan dari pelaksanaan odalan, yaitu untuk memperkuat serada bagi mereka secara individual dan juga masyarakat secara sosial. Oke. Kebersamaan. Itu berjalan bersama. Jadi kebersamaan itulah yang kita titik beratkan. Memang dulu mereka tuh bebas maturan, tapi kita jadwalkan sekarang. Jam ini, hari ini, jam ini, banyak ini. Sehingga dia tuh boleh dikatakan ada persaingan dalam diri Kramo Banjar masing-masing dengan Banjar yang lain. Sehingga kan meningkatkan solidaritas di intern Banjar itu sendiri. Nah, artinya ada suatu hal yang kita butuhkan molomo dalam aturan bakti. Ya. Karena banyaknya pembedak kan itu juga mengatur jadwal ini pangten numpuk benar. Oke, makanya dengan banyaknya kita atur sirkulasi nak pembedak. Makanya pada jam ini kita tempatkan bandarnya di sini, duduk di sini, bagi di luar Banjar silakan lewat sini. Kita tetap menekankan kepada pengayah, baik itu para konfirman siapapun dia, bahwa kita adalah sebagai pelayan umat untuk merasa nyaman dan aman para pemuda ke Pura Samadika. Kalau pemuda dan yang susun yang lungun itu dari mana aja kan? Dalam rangka odalan gitu ya. Berarti kita sama seperti dalam hidup masyarakat. Yen sira jangan ngelagai di masyarakat. Ya kemudian pasti nyamuk, rayaan gitu. Nah diki juga gitu. Tapi sudah kelolakan. Berarti pada saat odalan Saman 3 ada sesuonan-sesuonan yang sepertinya mesti diharapkan hadir. Artinya kalau kita dalam keluarga di Bali paling sedikit kita ada hubungan keluarga memisahan gitu loh. Dia harus hadir sebagai panitia atau apa. Itu juga demikian. Nah misalnya kalau kita klasifikasikan sesuatu yang terjun ke Pura Samadika dapat dibedakan berbagai cara. Satu sebagai aliran Purusha Pradana. Ada hubungan Purusha Pradana. Misalnya dengan Pura Penataran Sate, Pura Samadika. Karena memang pura ini dua ini adalah dari Bali kuno. Sehingga kalau kita kenal sekarang Purusha Pradana. Pura Samadika sebagai Purusha-nya, Pura Penataran Sate sebagai Pradana. Makanya beliau itu pada saat mau Purwodaksina bersama pasti Ratu Penataran Sate lebih dulu daripada Ratu Samadika dimanapun, baik di Pejeng maupun itu mencerminkan secara simbolik bahwa Samadika lebih dingsir atau dalam kita dalam etika berjalan kurangnya jangan mandoni dan juga ada yang dalam klasifikasi keluarga dekat seperti Pepate, Bangu Lima, itu Ratu Gede yang Luni itu sebagai panglima. Kalau itu tidak secara struktur dalam perjalanan itu dan benar amuk. Nah itulah dasar keyakinan kita. Makanya ada upacara pada saat upacara Ida Batara Pancasila ada namanya mempelengkungan. Sebagai kita dalam keluarga habis melakukan kejadian kita ngeremuk-ngeremuk selamat berpisah dan sebagainya. Itulah mempelengkungan. Siapa saja yang mempelengkung itulah yang bersifat inherent, yang mempunyai hubungan terdekat. Nah, siapa saja itu Batara Samadika, Ratu Penataran Sate, Ratu Gunung Sari, Ratu Yang ini dan Ratu Pesanaka. Yang lainnya tidak ikut
menunggu Riki. Nah itu secara struktur kita lihat. Sehingga linggihnya pun berbeda-beda. Nah sudah Karangsari dan Sidakarya dapat diklasifikasikan sebagai oka anak. Karena Karangsari lunas kayu angena anu misalnya ada hubungan. Kalau cara Napi dan Sidakarya ada mitos bahwa pernah ditemukan Praraga di sana itu sebagai putra dari Puro Samadika dan disungsung di Sidakarya. Dan Udah cukup. Apa ngiring nanda sida ring kiri. Halo. Oh, ini yang anu niki, yang pakai kamera SLR tuh. Ring sisi kaler dumun ngara genah melingi. Ring sisi kaler dumun ngara genah. Ring Kramo Banjar Tengah niki ada suku bakti genah niki ring Balai Panya. Bakti munggah segera nang.
dados ring krama lanang mangda wenten munggah riki kau-kauhan gede niki sami netangi niki. Munggah sekil sana lagi niki mangda kau-kauhan dupun dados mede. Ini ring krama Banyar Batu Lumang ke Batu dados ginahan ke ring pewedan ring pemiosan. Riki ring Balai Panjang sisi kaja utawi riki ring Ajeng. Pemiosan dados.